Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi Islam Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pertarungan Ideologi Negara Indonesia Pasca Kemerdekaan, yang beranggotakan saya, Vivi Aminiyah Yahya, Musyarofatun Hasanah, Devanti Kartikasari, dan Rika Amanda Herianingrum. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. Di dalam sejarah telah disebutkan bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan dalam segala bidang selama ratusan tahun, sehingga membuat masyarakat Islam menjadi bangga dengan kejayaan Islam yang pernah diraih. Namun pada saat itu Islam mengalami kemunduran. Kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, perkawinan antar saudagar Arab, kemudian pendidikan atau pondok pesantren, tasawuf, dakwah kesenian dan budaya. Selanjutnya perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, mulai terjadi konflik tentang perbedaan dan persaingan untuk memperoleh kemerdekaan. Di antara konflik yang terjadi pada saat itu yaitu munculnya partai-partai, antara lain pertentangan pada fase itu ditandai dengan perpecahan antara partai yang disebabkan karena perbedaan pemahaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertarungan ideologi. Dalam sidang BPUPKI terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan yang mencangkup atas dua konsep, yaitu tentang dasar negara kebangsaan dan dasar negara Islam. Dasar negara kebangsaan yang diusung oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan lain-lain. Sedangkan ide dasar negara Islam yang didukung oleh kalangan ulama pesantren seperti I Bagus Adikusumo dan Abdul Wahid Hasyim. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei, Supomo menyampaikan pidatonya yang berisi tentang menolak usulan dasar negara Islam. Selain Supomo, Muhammad Hatta juga mengemukakan bahwa urusan negara harus dipisahkan dengan urusan agama. Bahwa ide dasar negara Islam yang diusung oleh kalangan Islam ternyata tidak didukung oleh sebagian besar anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI berjumlah 68 orang. Hanya 15 orang yang benar-benar mewakili aspirasi politik kalangan Islam. Alasan golongan Islam agar Indonesia menggunakan Islam sebagai dasar negara dikarenakan Islam tidak bisa memisahkan antara urusan politik dan kenegaraan dengan ibadah dan duniawi. Kalangan kebangsaan juga khawatir dikarenakan apabila dasar negara Indonesia adalah negara Islam, dapat menyebabkan penduduk Indonesia non-Islam nantinya tidak dapat mempersatukan dirinya dengan negara. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Selanjutnya, panitia kecil atau panitia 9 ini harus menyelesaikan pekerjaannya maksimal pada sidang yang kedua BPUPKI. Panitia 9 ini akhirnya berhasil membentuk Piagam Jakarta. Piagam Jakarta mengandung 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang menjadi perbedaan sila pertama Pancasila yaitu menjadi dasar negara saat ini. Setelah pembentukan panitia 9, Soekarno membentuk panitia perancang undang-undangan dasar yang terdiri dari Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Suebarjo, A.A. Marawis, Agus Salim, dan Sukiman. Rancangan undang-undang telah dibentuk oleh panitia kecil yang nantinya akan diajukan pada saat sidang resmi BPUPKI. Dalam sidang ini terdapat perdebatan 2 pasal, yaitu pasal 4 ayat 2 tentang presiden dan pasal 29 tentang kebebasan beragama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sidang ini terdapat
perdebatan dua pasal, yaitu pasal 4 ayat 2 tentang presiden dan pasal 29 tentang kebebasan beragama. Dalam pasal 4 ayat 2 berbunyi, yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang asli Indonesia. Sedangkan pasal 29 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama masing-masing. Selanjutnya, dengan kedua pasal tersebut, Wahid Hasyim mengusulkan pasal 4 ditambahkan dengan kata selanjutnya. Dengan kedua pasal tersebut, Wahid Hasyim mengusulkan pasal 4 ditambahkan dengan kata-kata yang beragama Islam. Dikarenakan menurutnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu sangatlah penting. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI 14 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia Konstitusi melaporkan kepada sidang paripurna 3 rencana deklarasi kemerdekaan, yaitu preambule Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada saat rencana preambule disampaikan oleh Ki Bagos Hadikusumo, menyampaikan keberatannya atas kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sekelompok orang belum merasa puas atas rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh badan penyidik. Di dalam hal itu, golongan Kristen dari wilayah Indonesia bagian timur yang disampaikan oleh Opair Sepang menemui Muhammad Hatta. Ki Bagus merupakan seorang yang memegang teguh atas percoretan 7 kata dan meneruskan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai penggantinya. Yang kedua, Muhammad Hatta mengatakan bahwa ia didatangi seorang perwira Jepang. Perwira tersebut membawakan pesan bahwa orang Kristen di kawasan Kaiko sangatlah berkeberatan atas 7 kata dalam pembukaan undang-undang. Walaupun mereka mengakui bahwa 7 kata tersebut tidak mengikat mereka, namun mereka memandang itu sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Untuk selanjutnya, akhirnya Hatta lebih memilih persatuan ketimbang perpecahan dan menerima keberatan orang Kristen. Pihak Islam fundamentalis tidak menyerah. Mereka masih melihat peluang perubahan pada UUD 1545 seperti apa yang dikatakan Soekarno pada sidang PPKI bahwa UUD 1545 tersebut hanyalah sementara yang akan diubah oleh MPR setelah Indonesia dalam suasana lebih tentram. Setelah merdeka tanggal 15 Desember 1555 diadakanlah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk di konstituante, yakni sebuah lembaga pembuatan UUD sebagai ganti UUD 1945. Presiden Soekarno melantik anggota-anggota konstituante pada tanggal 10 November 1555.